Saya minta tolong Mbak Adila Prativi lagi ya. Nanti kalau teman-temannya masuk, tolong di-admit ya. Mbak Adila. Kalau nggak, saya minta tolong. Oke. Baik, kita akan silakan dari buka yang kemarin saya kirim yang spreadsheet. Spreadsheet dibuka. Nanti kita akan coba menghitung dengan menggunakan spreadsheet. Pak, maaf mau tanya, yang aku read tadi di logout aja ya, Pak? Oh, belum logout aja? Belum ya? Di logout aja? Iya, tadi belum. Ya udah, Belum, makasih oh, ya, di logout Pak. aja. Iya, di logout aja, iya. Nah, sekarang kita yang belajar tentang spreadsheet. Silakan teman-teman buka yang Losmen Farida. Sudah semua buka itunya, materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Mbak Adila, nanti tolong kalau ada yang teman masuk di admit ya. Baik, Pak. Iya, oke. Oke, kita itu akan menggunakan rumus terkait dengan HLOOKUP dan VLOOKUP. Sederhana sekali. Nanti kalau dalam ujian itu teman-teman diberikan kertas ada kotak-kotaknya. Nah, teman-teman diminta membuat kotak-kotak sendiri. Kalau hari ini kan saya berikan sudah bentuk-bentuk Excel ya, saya berikan dalam bentuk Excel. Jadi biar cepet lah, biar tidak bikin kotak-kotak. Tapi nanti pada saat ujian teman-teman hanya diberikan kertas, kotak-kotak, terus diminta membuat sekaligus menghitung dengan menggunakan rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, di sini kita akan menghitung tentang penggunaan kamar atas Losmen Farida. Nah, di sini ada nomor, ada nama peserta, ada Asep Mubarok, ada Budi Santoso, ada Erni, ada Putri, ada Gunawan, ada Santi, ada Rini. Di mana di sini ada kode kamar. Kode kamarnya itu ada L, V, L, E, V, E, V. Kemudian jenis kamar, nanti kita disuruh mencari kode kamarnya. Kemudian ada tanggal check-in dan juga ada tanggal check-out. Ini tanggal check-in, tanggal masuk, dan tanggal check-out dan tanggal keluar. Kemudian kita diminta untuk mencari lama inap, tarif per malam, kemudian biaya inap, kemudian diskon dan juga jumlah bayar. Di sini ada rata-rata, ada total bayar, ada rata-rata, ada bayar tertinggi, ada bayar terendah. Nah, yang penting teman-teman, di sini ada namanya tabel bantu. Tabel bantunya itu kalau
di kode kamar E berarti dia jenis kamarnya ekonomis. Kalau L berarti lux, kalau B berarti VIP. Kemudian kalau ini tabel bantu terkait dengan tarif kamar. Kode kamarnya adalah tarif per malam adalah 350.000 untuk ekonomi, 850.000 untuk lux, dan 600.000 untuk VIP. Keterangan soalnya adalah ini keterangan soalnya. 1. Jenis kamar dan tarif per malam isi dengan menggunakan fungsi pembaca tabel lookup. 2. Biaya inap lama inap dikali tarif per malam. Biaya inap itu adalah lama inap dikali tarif per malam. Diskon diisi dengan menggunakan if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama inap lebih dari 4 hari, diskonnya 5% dari biaya inap. Jumlah bayar dicari dari biaya inap dikurangi diskon. Nah, ya. Oke. Kita mulai. Nanti setelah kita latihan ini ada sesi soal, nanti mengerjakan soal dikumpulkan, dikirim. Oke. Pertama, kita akan mencari jenis kamar. Bagaimana caranya? Adalah, perhatikan, sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP itu adalah kalau kita cara gampangnya saja, bahwa kalau VLOOKUP dan V berarti vertikal, datanya itu naik turun seperti ini, seperti yang saya lihat di bawah ini, seperti tabel bantu jenis kamar. Kemudian kalau HLOOKUP itu adalah horizontal. Horizontal itu seperti yang saya tunjukkan di layar, harga per kamar. Jadi horizontal itu memanjang. Kalau vertikal naik turun, kalau horizontal adalah memanjang. Tuh. Oke, kemudian mari kita hitung sama dengan, karena datanya adalah ini apa sih? Apa sih? VLOOKUP C7 itu termasuk kode kamar, titik koma, kita sort yang tabel bantu jenis kamar bawah, titik koma, 2 itu menunjukkan bahwa data yang mau kita ambil adalah di kolom kedua. Kolom kedua itu mana? Kolom kedua adalah di jenis kamar. Itu ada ekonomis, lux, VIP, itu dari kolom kedua. Dari mana ngitungnya? Dari kode kamar ini kolom 1, jenis kamar ini kolom kedua. Kemudian titik koma 0. 0 itu adalah pengunci. 0 bisa false. Tutup kurung. Enter. Nah. Jadi coba teman-teman. Boleh lihat lagi Pak rumusnya Pak? Boleh. Kurang gede kali ya. Kelihatan jelas nggak Mbak? Oke. Nah, VLOOKUP kurung buka C7 titik koma ini tidak mesti ya, kalau laptop yang agak lamaan
bukan jadul ya, agak lama dulu. Kalau nggak salah pakai koma. Kalau nggak salah. Jadi kemarin itu pas sebelum pertemuan sebelum yang sekarang nih angkatan 23. Itu saya pikir saya yang bingung, saya pikir rusak. Ternyata pakai yang koma. Jadi teman-teman nanti kalau yang laptopnya tidak bisa detek koma, silakan pakai koma. Ada tipe yang berbeda. Udah, Pak. Oke. Enter ya. Udah ketemu lux-nya? Oke. Sudah, Pak. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, pada saat kita copy pasti bermasalah. Kenapa? Di sini kadang kita lupa. Kadang kalau kita mau standar lupa. Di sini dikasih dolar. Dolarnya dolar atau lambang dolar atau bisa juga dengan F4. Jadi gini, VLOOKUP kurung buka C7 titik koma, klik pencet F4. Nah, F4 gitu. Yang F4, kemudian di B-nya juga dikasih F4. Begitu. Udah, Pak. Kunci udah. Itu adalah fungsinya adalah untuk mengunci agar pengkopian itu tidak lari dari selnya. Oke, tinggal di copy ke bawah. Nah. Sudah? Sudah, Pak. Ya, belum? Pak, saya masih NA. Iya. Pak, boleh ulangi dari awal? Oke. Pak, Oke, boleh ya. dari awal nggak, Pak? Boleh. Saya hapus dulu nih. Perhatikan, kita akan mencari jenis kamar dengan kode kamar yang ada. Nah, kode kamar yang ada. Nah, kode kamar ini kalau maka data bantunya adalah yang ini, yang tabel bantu. Kode kamar ELV itu jenis kamarnya ekonomi select dan VIP. Kita akan memindahkan jenis kamar ini ke kolom jenis kamar pada hotel Losmen Farida. Oke, kita mulai. Sama dengan VLOOKUP kurung buka C7 titik koma. Nah, titik koma langsung kita ambil datanya dari tabel bantu. Kita sort dari kode kamar sampai VIP. Oke. Titik koma 2 ini menunjukkan bahwa data yang akan kita ambil adalah kolom kedua. Kolom pertama adalah kode kamar, kolom kedua adalah jenis kamar. Itu kolom 2. Kalau nanti ada 3 di sini, katakan ada di kolom yang ketiga, maka 3. Oke. 2 titik koma 0. Kurung tutup. Agar di copy tidak lari dari selnya, maka di samping A itu dikasih lambang dolar. Atau bisa dengan memencet F4, mengklik F4. Nah, di B juga, F4 juga. Oke. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Oke. Yang lain? Sudah, Pak. Oke. And ini sudah bisa di-copy ke bawah. Nah,
Otomatis yang L itu lux, V itu VIP, L itu lux lagi, E ekonomis, VIP, ekonomis, VIP. Ini adalah kode kamar yang dipakai oleh penyewa. Oke. Sampai sini ada yang pertanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan, yang tanyakan. Nggak bisa ya? Kenapa, Mbak? Pak. Coba Kak, jangan pakai titik koma, Mbak. Coba pakai koma. Iya nih. VLOOKUP, terus buka kurung, saya pakai sel, titik koma, terus ringnya dari pas mau ngeklik ringnya tuh nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oh. Ada lagi nih. Oke. Jadi waktu mau ngeklik meng-sort itu nggak bisa. Mau sort data. Iya, yang pas ringnya tuh dari kode kamar itu. Kalau selnya bisa, Pak, yang C7. Oh, iya. Wah, apalagi nih. Oke, kalau nggak bisa perhatikan aja Mbak. Nanti bisa pakai mungkin atau sistemnya atau apanya itu. Iya, Perhatikan Pak. dulu aja. Nanti di YouTube saya tadi juga ada. Mau belajar ini juga ada. Nanti di ini juga ada ada rekamannya, nanti saya berikan. Oke. Kemudian kita akan ke lama inap. Akan ke lama inap. Nah, lama inap itu di keterangan soal tadi belum ada ya. Jadi tarif yang biaya inap, lama inap dikali tarif per malam. Itu untuk biaya inapnya. Oke, lama inapnya adalah tanggal check out dikurangi tanggal check in sama dengan F7 dikurangi dengan E7. 4. Tinggal di copy ke bawah. Kalau ini nggak ada masalah ya. Oke. Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak, coba Pak ulang, Pak. Yang lama inapnya, Pak. Oke, Mas. Oke. Rumusnya, Pak. Ya. Sama dengan F7 tanggal check out dikurangi dengan E7. Itu, Mas. Tinggal diantar aja. Oke, enter. Tinggal di copy ke bawah. Ctrl C. Bawah. Nah. Oke. Kemudian kita akan menghitung tarif per malam. Nah, tarif per malam ini kita sudah menggunakan kode kamar dan tarif per malam yang ini. Oke. Kita akan menghitung tarif per malam sama dengan karena datanya adalah horizontal, ini cara gampangnya saja. Karena datanya adalah horizontal, maka kita pakai lookup sama dengan lookup kurung tutup, kurung buka. Kode kamar C berapa nih? C7 titik koma, kita sort datanya. Nah, kita sort datanya titik koma 2 itu karena ada di baris kedua. Nanti kalau ada baris ketiga ya baris ketiga 3 titik koma 0.
0 itu bisa 0 atau bisa false. Nah, agar di copy tidak lari, maka F-nya ini, F, dikasih lambang dolar atau klik F4. Termasuk juga I-nya, I-nya F4 juga, kasih 4. Nah, enter. 850.000. Kita copy ke bawah. Oke. Ada yang masih ditanyakan? Jadi kalau Lux itu harganya 850.000. Kalau VIP itu 600.000. Kalau Economics itu 350.000. Nah, ini kan udah data udah ada ya. Asep Mubarok dia pakai Lux, harga lama inap 4 malam, tarif per malamnya adalah 850.000. Budi Santoso itu pakai VIP, lama inapnya 5 hari, kemudian tarif per malamnya 600.000. Erni itu pakai Lux, Putri pakai Ekonomis, lama inap 3 hari, harga per malamnya adalah 350.000. Gunawan pakai VIP, Santi pakai Ekonomis, dan Rini pakai VIP. Oke, sampai sini? Pak, lihat rumusnya Pak, coba Pak. Oke, siap. Oke, Mas. Nah, itu Mas. Kurang gede nggak, Mas? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, tuh. Kita kembali lagi ke keterangan soal. Keterangan soalnya itu adalah biaya inap adalah lama inap dikali per malam. Nah, kan biaya inap. Biaya inap itu adalah lama inap dikali tarif per malam. Sama dengan lama inap adalah D7 dikali dengan tarif per malam H7 sama dengan 3.400.000. Kita copy ke bawah. Oke. Mudah kan ya? Ya, Pak. Oke, ini rumusnya. Nah, Pak, itu ya. Silakan. kalau NA itu kenapa ya, Pak? Padahal udah pakai apa yang tanda dolar itu kata Bapak tadi. Kalau yang paling atas bisa nggak? Yang paling atas bisa, Pak. Oke, Terus pas ditarik ke bawah itu NA semua. Oh, gini. Yang mana tadi ya? Yang ini ya? Yang tarif per malam ya? Iya, benar, Pak. Oke, Mbaknya sepertinya ngasih lambang dolarnya harus 2, Mbak. Di F dan di I. Di F dan di I, bentar, Ya. Pak. Sudah, Pak. Nggak bisa 3. Iya, masih NA. Kalau yang tadi yang jenis kamar bisa? Bisa. Oh, mestinya bisa mestinya. Itu nggak ada masalah. Ada rumus yang itu kali. Ada rumus yang salah. Coba diperhatikan dulu ya, Mbak. Iya, Pak. Baik. Saya ketik dulu. Nah, coba Mbak, pakai itu Mbak. Lookup, kurung buka, C7.2, F21 sampai dengan I2.2.0. Bapak maaf Pak, punya saya sama kayak tadi yang NA itu dari atas sampai bawah nggak bisa, jenis kamarnya juga kayak gitu Pak. Jenis kamarnya nggak bisa? Nggak bisa juga. Kalau jenis kamarnya di paling atas bisa nggak? Di paling atas? Nggak, malah REF. Maaf, bantu jawab ya. Bantu jawab, itu Oh. mungkin beda laptop itu kan, kalau beda laptop pasti beda ini. Coba di FN, diklik FN, F4 gitu.
FN F4 ya? Iya. Di mananya, Kak? FN-nya kan ada di kontrol, di sampingnya kontrol. Di Iya, laptop. maksudnya Kursornya bisa ditekan, ditaruh di mana-mana. maksudnya ditekan dulu, maksudnya ditekan dulu, Ditekan dulu. klik dulu F4 F4 gitu. FN FN. F4. Iya, FN F4. iya. Di tabel jenis kamarnya. Buat dolarnya itu dulu. Yang dolar iya, iya. berarti kan ada A21 ya. Jadi di Ah, samping berarti A itu. yang kalau tadi bapaknya kan langsung klik dolar. Ini saya berarti kliknya FN sama F4 ya, Kak? Langsung aja gitu. Oke, coba ya. Kalau sebenarnya kalau tidak F4 di manual juga bisa, pakai lambang dolar juga bisa. Pakai lambang dolar yang ada di apa namanya keyboard itu bisa. Cuma kan agak lama ya kalau pakai itu ya. Cari yang praktis. Bisa? Ini lagi dicoba. Oke, silakan. Enggak bisa. Iya, soalnya aku begitu, F4 dulu baru F4 gitu. Aku nggak bisa, Kak. Iya. Sama nggak tahu kalau ada FN F4 ya Mbak. Itu apa? Karena laptop terbaru atau bagaimana Mbak? Itu bisa Pak, itu jadi beda laptop juga. Kalau beda laptop bisa gitu Pak. Oh iya. Beda Windows kali ya? Windowsnya kali ya? Apa Microsoftnya ya? Jadi ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Pak, boleh lihat rumus biaya inap nggak Pak? Oke Mas, boleh Mas. Biaya inap Mas. Oke. Ya tuh, biaya inap. Biaya inap itu adalah lama inap dikali dengan tarif per malam. Oh, Kalau oke dalam Pak. kasus ini adalah G7 kali H7. Oke. Nah. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Sekarang yang ke diskon. Diskonnya itu tadi tuh apa tadi bacanya tadi diskon? Diskon nomor 3, diskon diisi dengan menggunakan if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama inap lebih dari 4 hari, maka diskonnya 5% dari biaya inap. Kita coba ya, kita coba. Ada yang bisa, teman-teman yang jago Excel? Saya kemarin yang pertemuan 2-3 kemarin, ya ada yang pinter apa tuh namanya Excel. Saya malah belajar dari mahasiswa kemarin tuh yang pertemuan 23 kemarin itu. Pinter Excelnya. Excel kan mau rumus apa aja bisa sebenarnya. Ya kita coba. Oke. Sama dengan kita tadi pakai if ya. Jika if kurung buka lama inap lebih besar daripada 4, lebih besar dari 4 hari ya, 4, maka titik koma itu maka 5% tadi 5% dari biaya inap kali biaya inap I7 kurang tutup enter. Kita coba copy ke bawah. Kita coba. Nah, file ini file satu karena sebenarnya 0 sama aja. Nah, titik koma 0. Nah, ini yang benar. Nah, oke. Yuk kita bareng-bareng kita coba bareng-bareng yuk. Kita rame-rame. Sama dengan yuk kita coba jika atau if kurung buka tadi kan
di keterangan soal kan jika lebih dari 4 hari ya lama inapnya kan, maka lama inap lebih besar daripada 4, maka titik koma, maka 5% dikali biaya inap titik koma 0 kurung tutup enter. Kenapa 0? Karena atas nama Asep Mubarok ini cuma 4 hari 4 malam, jadi tidak ada diskon. Coba kita copy ke bawah. Nah, yang dapat diskon itu atas nama Budi Santoso, kemudian Erni, kemudian Santi, itu yang lebih dari 4 malam. Oke, silakan dicoba atau semua sudah bisa? Sudah, Pak. Rumusnya tuh. Udah, Pak. Sudah? Oke. Oke, kalau udah. Sebenarnya ini rumus sehari-hari. Kalau di kantor yang udah kerja itu sehari-hari. Nah, kemudian jumlah bayar. Jumlah bayar itu dalam keterangan tadi dicari dari biaya inap dikurangi diskon. Nah, jadi ini. Biaya inap dikurangi diskon sama dengan biaya inap atau I7 dikurangi dengan diskon J7. Enter. Karena nggak ada diskon tetap ya. Kemudian kita copy ke bawah. Tuh. Jadi atas nama, kita kecilkan dulu. Atas nama Asep Mubarok itu jumlah bayarnya 3.400.000, atas nama Budi Santoso 2.850, atas nama Erni 2.845, atas nama Putri 1.050, atas nama Gunawan 1.800, atas nama Santi 2327, atas nama Rini 600.000. Itu. Rumusnya tadi gimana Pak? Maaf Pak. Oke. Sudah sampai situ? Rumusnya itu, oke Mas. Oke, itu Mas. I7 kurangi J7. I7 kurangi J7. Baik Pak, sudah. Oke, dah? Sudah Pak. Oke, siap. Oke. Ada yang belum? Sudah semua? Jangan, ini gampang ini kok. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita akan mencari total bayar. Total bayar. Jadi nanti kalau pas ujian cari yang cepet aja, mau pakai autosum juga boleh. Yang penting kan rumus ya, tidak ditulis tangan gitu kan. Jangan sampai ditulis tangan, sebenarnya kita totalin pakai kalkulator gitu. Kita mau biar pakai autosum aja deh. Total bayar. Boleh autosum. Nah, kalau itu boleh, nah itu boleh. Begitu. Bayarnya itu adalah 19.872.500. Kemudian kita nyari rata-rata. Apa kalau rata-rata rumusnya? Average. Average. Average, Pak. Sama dengan average. Nah, average. yes. Iya. Average. Iya, average kurung buka. Kita sort dari apa ini? K7 sampai di K13. Kurung tutup.
Nah, jadi average K7, bahasanya kan rata-rata dari K7 sampai K13 adalah 2410357. Nah, sudah? Kita akan Sudah, Pak. nyari yang tertinggi. Yang tertinggi. Kalau yang tertinggi apa? Max. Apa? Next. Max. Sama dengan max. Max. Ya. Nggak perlu buka, kita short aja. Biar cepet kan. Kalau pakai nulis kan lama tuh. Perlu waktu, kita enter. Max 4845. Rendahnya adalah min. Sama dengan min. Kurung buka, short. Kurung tutup, enter. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Ini tugasnya batas itu ya, enggak terlalu. Pak mau tanya. Apa? Iya, Mbak. Untuk tugasnya ini tadi kan kata Bapak dikumpulin. Itu dikumpulin lewat apa, Pak? WA aja, WA grup. WA kumpulin di situ nanti. Nanti itu setelah ini selesai nanti dikumpulin, kita kasih soal sebagai unsur bagian dari penilaian untuk lapor ke LSP nanti. Sebenarnya hasilnya tadi juga sih sebenarnya yang yang tadi akurat tadi, cuma kan karena waktunya habis di 3 jam itu, jadi tidak saya berikan. Nah, ini yang untuk spreadsheet ini saya berikan guna untuk penilaian nanti sebagai syarat untuk perlengkapan di pelatihan ke LSP. Ini belum selesai teman-teman. Nah, kita akan membuat chartnya. Chartnya itu tabel ya, tabel atau chart gitu ya. Nah, oke, kita sekarang membuat chartnya. Nah, untuk membuat chart, kita apa yang mau kita ambil? Data yang mau kita ambil apa? Contohnya kita mau ngambil nomor sama nama. Kita ambil dulu nih, copy keluar. Kalau sebelahnya sini ya. Tuh, copy. Kemudian apa? Lama inap. Kode kamar. Kode kamar. Jenis kamar. Bolehlah. Jenis kamar kita copy. Kita ambil, kita munculkan di chat nanti. Nah, kita kopikan. Oh, nggak bisa. Berarti dia pakai apa biar bisa? Master Biar value. dari pakai values. Oke, ini di sini nih. Nah, pakai values. Kemudian apalagi yang mau kita munculkan? Bebas sih mau dimunculkan apa aja. Umpama kita munculkan nomor sudah, nama sudah, jenis kamar sudah. Oh, biaya inapnya kita munculkan biaya inapnya. Oh, lama inap juga, lama inap nih. Kita munculkan lama inap. Pakai values. Oke. Kemudian jumlah bayarnya. Kalau biaya inap itu kan masih ada diskon, jadi dia belum final. Kita pakai jumlah bayar saja. Oke. Nah, kita rapikan dulu. Nah, data sudah ada.
Datanya sudah ada, kita mau membuat chartnya, chart atau tabelnya. Caranya adalah di sort semua, sort, kemudian klik insert. Nah, di sini ada banyak nih pilihan-pilihan nih, ada kolom, ada line, ada B, ada bar, ada area, scatter, dan order chart. Biasanya yang sudah itu asesor itu milih yang P. Dia milih yang P. Tapi, nah di sini ada P. Biasanya P3D misalnya nih, P3D. Klik, nah, proses nih. Sudah? Dicoba? Oke, kita ulangi. Kita sort dulu semuanya. Kemudian klik insert. Milih chart. Kalau di chart ini belum muncul, ada tulisan chart gitu misalnya. Dan chart, klik yang tulisan chart itu. Kali ini kebetulan sudah muncul. Sudah muncul, jadi tinggal pilih. P3D. Nah, muncul. Oke. Sudah coba? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bisa muncul semuanya? Sudah. Udah, Pak. Udah ya. Oke. Sekarang si Bapak Ibu asesor tuh minta nih, tunjukkanlah prosentasenya. Prosentasenya tunjukin nih. Kita tunjukin prosentasenya. Nih pakai ini. Atau 7 satu aset Mubarak itu loss 14%. Jadi ada berapa penggunaan dananya dia itu 14%. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, Gimana kita, nambahin persennya, Pak? gini, ntar dulu ya. Oke, kita klik saja itunya, chartnya. Kita klik, maka dia akan muncul di sini, di atas. Klik aja. Ya, oke ya. Nah, nih muncul nih. Nah, ini muncul. Oh, kemudian juga ada lama inap, Asep Mubarak, Lux, Putri, Ekonomis, Rini, VIP, terus Budi Santoso, VIP, Gunawan, VIP, Tanti, Ekonomis. Nah, sampai sini, nah nanti disimpan nih, dikecilin aja, nah dikecilin ya. Oke, dia disimpannya, simpan di sini. Nah, disimpan nanti nggak kelihatan nih ya. Nah, itu. Nah, ini nanti taruh di sini aja. Baru nanti si asesor itu biasanya muter, mereka bawa flash disk, bawa flash disk, nanti diminta untuk diperiksa. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau sudah ada, saya kirimkan tugas untuk nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan, kerjakan di laptop. Nanti ngirimnya itu aja ya, JPEG aja ya, di print screen. Jadi kecil aja nggak apa-apa, Yang penting memuat ini, teman-teman. Yang penting memuat ini. Nah, nggak kecil nggak apa-apa, begini nih. Di print screen saja, nanti yang penting memuat, katakan begini ya, saya print screen. Nah.
Oke. Sama ini aja. Nah, seperti yang Assalamualaikum Pak, maaf Pak. Iya, Ini saya iya. Mahasiswa Indonesia ya Pak. Dari? Maaf saya baru bergabung. Oh, baru gabung. Tadi pagi saya bergabung sesi 1. Sekarang saya pakai Gmailnya adik saya karena HP sayanya rusak Pak. Oke, nanti ada videonya ya Mbak. Videonya nanti saya kirim ke itu. Hadir ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Atau enggak nanti cari di YouTube saya. Dicari YouTube, di sana ada, kalau teman mau belajar pajak, di sana juga ada perhitungan pajak. Silahkan saja di sana. Oke, aduh tadi saya mana ya? Saya kirim ya. Nah, contohnya saya kirim ke itu, ke grup. Nah, seperti itu aja nanti ngirimnya ya. Sistemnya JPEG. Baik teman-teman, sebelum saya hentikan dulu presentasinya. Ada pertanyaan sebelum saya close terkait dengan sesi yang untuk spreadsheet ini? Silakan. Pak, mau tanya, itu kan kalau yang chartnya itu kan beda-beda ya tampilannya. Kita bebas kan mau yang mana aja ya, nggak harus sama. Sementara ini pakai Pi aja Mbak, Pi. Pakai Pi, maksudnya itu kan ada banyak jenisnya tuh Pak. Oh ya, Jenny, biasanya ada itu, ada clue-nya, Pi 3D gitu. Nah di Pi 3D itu kan ada banyak variannya tuh Pak. Masa? Soalnya tadi saya cari yang kayak Bapak, nggak ada. Masa sih? Oh, mungkin terlalu canggih kali laptopnya Mbak. udah jadi banyak pilihan, udah banyak pilihan. Saya nggak banyak pilihan di laptop saya tuh. Ini aku pakai yang 2016 sih Pak, Microsoft-nya. Oh iya, ini masih di 2010 kalau nggak berapa tapi jauh ketinggalan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Malah bagus. Tadi aku cari yang mirip-mirip Bapak, nggak ada soalnya. Mungkin udah nggak berlaku kali Mbak, laptop yang terbaru. Nggak apa-apa, oke. Yang penting ngerti ya. Nanti kalaupun biasanya nih di aksesoris itu yang umumnya pakai P3D itu. Kalaupun nanti di laptop atau di komputer waktu ujian itu nggak ada ya yang mirip-mirip saja lah, nggak apa-apa. Artinya kan bisa gitu, nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan silakan sebelum saya kasihkan tugas. Nanti tugas saya kirim ke WhatsApp, terus nanti dikerjakan, terus dikirimnya pakai JPEG. Itu, jadi kirim pertama juga boleh, kalau awal lebih cepat juga lebih bagus kan. Nah kemarin tuh pengalaman saya ada yang udah bisa kan dikirimnya via via Excel, yang lainnya tinggal download aja. Kasih nama ya nanti ya, kasih namanya di atas ini boleh lah, sini biar kasih nama nih namanya siapa gitu. Biar di copyright. Pak, nanti tutorialnya gimana Pak? Kenapa? YouTube aja Pak. Kenapa? Tutorialnya lihat di YouTube aja. Kan tadi saya ketinggalan tuh. Di YouTube ada, ini ada rekamannya di sini. Nanti saya kirim rekamannya setelah terdownload semuanya. Tapi juga kalau mau cepet di YouTube bisa langsung dibuka. Tapi kalau ini kan nanti saya perlu download dulu itunya. Drive-nya. Dia masuk di drive saya tuh agak lama mungkin. Bisa setengah jaman lah baru kelar. Nah nanti kalau mau cepet ya bisa di YouTube saya itu ada. Yang apa namanya Pak? Learning ada di grup tadi Learning Channel Center. Pak, dan nanti ada spreadsheet. Oke ya. Oke, saya kirim. Oke, sebelum saya tutup, ini absen yang kedua dulu. Absen yang kedua, saya rasa ini yang pertama dengan
Atas nama Saiful Adnan ada nggak? Saiful Adnan, adakah temennya yang sini? Saiful Adnan? Oke, kalau nggak ada. Dari Rizky Kristaliana, ada? Oh, ini ada. Hadir Pak, hadir. Tapi ada nggak Mbak? Pertama. Yang pertama saya tadi nggak ikut Pak, ada acara keluarga. Oh, Mbaknya nggak bilang ke saya, ya nggak izin ya? Iya Pak, Izin saya nggak belum tadi? izin. Belum Pak, soalnya saya baru buka HP itu jam 12-an lewat. Soalnya acara nikahan Pak, dari pagi Ya, banget. harusnya dari semalam baru ada yang WA saya semalam itu, Pak bisa ambil kerja, ya monggo, aku nggak apa-apa, yang penting bilang dulu. Oke lah, dari berarti ada ya dari Kristaliana ya. Ada Pak, maaf ya Pak. Oke. Nanti lihat di YouTube, jangan lupa like and subscribe. Was. Siap Pak. Enggak apa-apa. Jadi itu udah lama, ya video udah lama. Jadi silakan aja mau belajar. Itu apa seperti yang pajak itu kan saya pakai kalau pas ngajar mata kuliah pajak itu ya saya kasih aja. Karena kan pandemi ini kan kita nggak bisa tatap muka. Dengan praktek itu kan enaknya kan kalau tatap muka di kelas, praktek itu bisa drive satu mahasiswa satu-satu gitu, kita cek satu-satu. Nah, sekarang kalau online kan kesulitan loh. Akhirnya saya bikin video seadanya. Itu nggak diedit, nggak apa itu kalau yang saya ya, atau yang ada teman saya yang Pak Arif itu, Pak Hidayatul itu memang agak profesional cara bikinnya. Kalau yang saya itu natural, bahasanya natural. Oke, yang si siapa tadi? Saiful Adnan nggak ada? Saiful Akafi, ini Saiful Akafi ada? Saiful nggak respon ya? Nggak respon. Halo Pak, iya Pak, saya hadir Pak. Oh, kemana aja Mas Ipul? Tadi pagi hadir nggak? Saya tadi ngeliatin hadir Pak. Dari pagi hadir saya Pak. Oh, hadir ya? Wah, dipanggil-panggil. Pagi belum absen ini. Nggak dengar Bu, nggak dengar Pak. Oh alah, oke. Hadir ya Mas. Karena gini ya Mas, ini teman-teman ya. Ini adalah rangkaian dari teman-teman daftar. Jadi kalau nggak ada absennya, kalau saya coret, udah nggak ada, pasti nggak dipanggil, nungguin di mail SMS juga nggak bakalan keluar itunya ujiannya, dan itu nggak akan diberitahukan, nggak akan ditelepon dari WA, mahasiswa Anda nggak bisa ikut ujian karena ini nggak ada. Jadi udah nggak dipanggil aja, teman-temannya udah dipanggil, nanti akan nggak dipanggil. Jadi tolong perhatiannya. Jadi kalau memang mau izin ya mau, nggak apa-apa, bagi saya nggak ada masalah. Karena yang penting etikanya kan izin dulu. Oke ya, Saiful hadir ya. Oke. Iya Pak, hadir Pak. Baik, saya kirim soalnya ya. Kita foto untuk yang kedua, absen yang kedua, mohon untuk bisa membuka kamera. Silakan. Mas Saiful buka kamera Mas. Oh, ada ya Mas Saiful. Coba dari Rizky buka kameranya. Mbak Dariski Kristaliana, ada ya wes. Oke, kan? Yuk, Talita Nabila. Ini Iya Pak. nanti biar kelihatan orang LSP ini. Oh hadir tuh. Kan nanti akan disinkron dengan fotonya kan? Ada nggak nih? Bener nggak hadir? Gitu. Oke ya, saya print screen. Ini sinyal saya nggak bagus ini. Tutup semua jadinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar, saya taruh di Word dulu. Jadi gitu ya, kalau mau nanti yang tadi yang saya sampaikan, kalau asesornya minta di print screen, ya silakan di print. Oke, bentar, jangan tutup dulu. Ini saya kasih di Word dulu. Oke. Sekali lagi. Oke. Oke, sip lah.
Oke, segera saya kirimkan soalnya. Ya. Bentar ya. Oke, siap. Oke, sudah saya kirimkan via WA Group. Silakan dikerjakan. Nanti yang sudah selesai di print screen, kirimkan ke WA Group dengan format JPEG, gitu ya. Oke, sambil silakan live juga nggak apa-apa. Nanti sekalian istirahat, kita ketemu kembali habis sholat asar. Asar jam berapa sekarang? Setengah 4. Jam berapa? Jam 3 lewat dikit sih, Pak. Jam 3 lewat, Pak. Oke, jam 3 lewat ya. Kita jam 15.45 kita masuk lagi. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Sambil mengerjakan ini. Jam berapa, Pak? Kenapa? Bulan terakhir jam berapa? Pertemuan terakhir. Kumpulan terakhir tugasnya. Oh ya, sebelum jam 3:15 jam 3:45 itu telah dikumpulkan. Oh iya, Pak. Gitu ya. Ya, jadi sebelum masuk yang sesi Dikirimnya di mana, Pak? WA Group, Mas. Oh, dikirim di WA Group. Jam 3.45 ya, Pak. Ya, 3:45 kita masuk kembali untuk sesi yang ketiga, yaitu kita akan merefresh kembali teman-teman untuk nanti saya belajar sama teman-teman ya, karena teman pasti akuntingnya juga hebat-hebat lah, satu akuntansi kan. Ya, nanti saya belajar lah sama teman-teman, kita belajar bareng lah intinya gitu. Oke, silahkan Lip, gak apa-apa, silahkan dikerjakan, nanti dikirim ke WA Group. Saya tunggu sampai jam 3:15 sekalian kita masuk sesi ketiga. Terima kasih, sampai jumpa nanti jam 3:15. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.